Halo guys, balik lagi bersama post baru di Hororin, dimana cerita horor-horor dan cerita mistis itu yang diceritakan oleh narasumber yang bakal ini ya, yang sudah kita pilih gitu dan mengirim di email. Kali ini ada narasumber kita dari wilayah Bandung Barat ya, dan mungkin ceritanya akan beliau sampaikan lah. Kalau nggak salah tuh tentang ceritanya tuh daerah masih dalam pegunungan gitu ya katanya. Masih Ya, dalam ya betul, masih Ya, dalam pegunungan ceritanya. Berarti langsung saja kita ini apa? Langsung aja ya kita telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini benar ya sama Bang Fahri? Sebentar Kang, saya mau pindah dulu nih Kang, mau duduk dulu ini. Oh ya, Ya, jadi gimana Kang? Assalamualaikum Kang. oh ya, Waalaikumsalam. Bener kan ini sama Bang Fahri? Iya Kang, ini dengan Wahri. Oh ini dengan pos baru ini ya? Nah, ya ini kami dengan pos baru, Bang. Kan abang tadi ini ya kemarin sempat ngirim email ke pos baru mau Ya, ceritain kisahnya lah, berbagi cerita. itu betul Kang. Saya mau cerita nih beberapa ya kejadian misteri yang pernah saya alamin gitu Kang. Iya. Kaki gunung nih Ya. Kang. Oh ya, kalau gitu kan Bang boleh dikasih tahu gitu. Ya kapan itu ceritanya kejadiannya, mungkin di mana gitu lokasinya. lokasinya? Waktu itu kan kurang lebih nggak salah ya, ini tahun 2016. Waktu itu saya lagi mendaki mau ke Gunung Cikuray. Cikura itu yang di Garut. Iya, di Garut di Kajang. Kan kalau kita naik Gunung Cikuray itu ada beberapa jalan lah, kayak Pemancang, Kiara Janggo, kayak gitu. Cuma waktu itu saya naik lewat Barsuda. Kalau alasannya itu Bang gimana bisa pilih lewat jalur itu? Ya mungkin karena di situ kan tadinya saya punya saudara nih Kang, punya saudara, jadi sekalian saya mampir ya saya ajak teman-teman saya juga eh, mau mendaki lewat situ gitu Kang, walaupun sebenarnya bukan jalur resmi untuk mendaki gitu, tapi ya karena orang-orang juga udah terbiasa ya saya juga mengikuti sampai kalau kasarnya mah ya nggak apa-apa lah kita naik lewat itu, yang penting ya kita minta izin dulu lah ke warga setempat. Ya. Halo Kang. Halo Bang. Halo. Halo, jelas Ya, jelas sudah kan. jelas. Jadi bisa dilanjutkan Bang? Jadi waktu itu sebenarnya rencana kita tuh bukan ke Gunung Cikuray, tadinya mau ke Gunung Gede, cuman karena Gunung Gede kan perizinannya waktu itu tuh lagi ditutup, akhirnya kita Ya. cari jalur cari Alternatif lain gitu ya? Ya. alternatif lain untuk ya kita ke Gunung Cikuray saja sama teman-teman. Waktu itu saya pergi sekitar 9 orang lah, Pak. Orang cowok, 5 orang perempuan. Nah, perjalanan dari Bandung itu kita berangkat itu sekitar jam 4 sore. Nah, sesampainya kita di Cikajang, di rumah saudara saya, akhirnya kita santai-santai dulu kan, makan, persiapan, packing ulang semuanya. Nah, kata saudara saya itu jangan sampailah kalau pergi malam ya,
karena ada kemarin-kemarin tuh ada beberapa kejadian lah yang kurang pantas Ya. gitu. Tapi ya namanya anak muda lah mungkin ya. Akhirnya kita memaksakan untuk naik. Nah, sekitar jam 9 malam, ya mungkin habis santai-santai dulu, takut ada apa-apa, packing udah beres semuanya, akhirnya kita lanjut berangkat. Ya. Nah, akhirnya sebelum berangkat kita kan berdoa dulu lah, karena ya setidaknya kalau segala sesuatu kan mungkin sebelum berangkat ya berdoa ya buat keselamatan kita semua gitu ya. Betul. Nah, setelah perjalanan dimulai jam 9 kita berjalan, belum ada hal apapun sampai jam 10 akhirnya kita istirahat sekitar 10 menit. Setelah di situ kita mulailah masuk untuk daerah kebun gitu kan ya, sebelum mau masuk ke hutan ini. Nah, ketika di daerah kebun ini akhirnya kita mulai setelah istirahat kita lanjut jalan nih Kang, lanjut jalan. Setelah hampir sekitar 1,5 jam berjalan, nah Kang, di situ tuh kita sempat kebingungan, walaupun sebenarnya tuh kita udah beberapa kali naik ke gunung situ lewat jalur Barsuda juga. Oh, berarti udah sering ya? Ya udah sering, karena ya kita kurang lebih tuh sekitar 4 kali lah sampai 5 kali gitu. Tapi ya memang nggak lewat situ tuh baru 3 kali. Cuman kan ya maaf kata ya Kang, namanya alam itu kan nggak selamanya selalu sama betul. gitu kan. Ada longsor, ada kebakaran gitu. Nggak ketebak gitu ya kalau alam itu. Iya. Nah, akhirnya di situ kami melakukan perjalanan, kami nemuin kayak kalau perempatan lah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang lurus gitu. Nah, akhirnya kami berhenti di situ sambil istirahat sebentar lah, 5 menit. Karena mungkin teman saya juga mempunyai pilihan ya katanya teh. Kalau nggak salah ini ke kiri katanya. Ya akhirnya ya kita mengikuti, karena biasanya sih Kang gini Kang, kalau kita naik gunung itu ada yang bawa peralatan untuk memasak, yang dia jadi leader, dia memang seorang pengikut atau apapun gitu Kang. Jadi kita biar dibilang ego kita tuh jangan bisa ditahan lah ego masing-masing gitu. Iya betul. Akhirnya ya setelah itu kami mengikuti itu jalan ke kiri. Nah, sebenarnya waktu kita mengikuti apa yang dikatakan oleh teman saya itu, sebenarnya semua orang tuh ragu gitu. Akhirnya kami mengikuti. Setelah jalan sekitar 10 menitan, kita turun, kita nemuin sungai gitu. Nah, setelah lewat sungai kecil itu, kok ada gubuk gitu. Padahal di tempat itu, bukan di tempat itu ya maksudnya, kan. Jalannya seperti biasa kita lalui itu nggak seperti itu kan. Nah, kalau alasannya itu Bang, kenapa? Kalau katanya tadi banyak yang ragu, tapi kenapa masih tetap diikutin jalannya gitu? Ya kan gini Kang, kita kan namanya perjalanan siang sama malam itu beda Kang. Kalau perjalanan siang itu kan mungkin bisa terlihat lebih jelas. Kalau malam itu kan kita cuma modal senter sama ya kalau diingat-ingat doang gitu kan. Penerangan seadanya ya. Iya. Tapi kan kadang kalau malam juga misalnya asalnya harusnya jalannya lurus, bisa aja di lurus itu jadi ketutup jalannya gitu kan. Nah, iya itu kan. Akhirnya ya setelah kita nemu sungai itu ya kita ada yang cuci muka, ada yang bikin dulu kopi sambil kita menentukan lagi apakah kita harus duduk dilanjut lewat situ atau kita balik lagi. Akhirnya kita melakukan istirahat itu Kang 5 menit lah, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Karena kita juga kan ada beberapa orang wanita itu Kang, malah wanitanya itu yang lebih gitu Kang. Diprioritaskan.
Tapi ini pengalaman sebelumnya emang pernah muncak malam gitu atau emang baru pertama kali gitu bang? Ya kan kalau saya sama teman-teman saya hampir rata-rata itu kita kebiasaan itu naik malam kan, Oh iya ya, emang tiap summit ya, emang malam terus gitu ya? naik malam gitu. Iya. Kadang-kadang ya kata orang sih Kang ya, kalau naik siang itu lebih enak, tapi kalau buat kita tuh naik malam tuh Lebih menantang gitu lebih ya? enak. Iya, lebih enak tapi tantangannya juga lebih Nah luar iya biasa iya, gitu. lebih Kang. kerasa gitu ya Iya. kalau ini. Iya. Nah, akhirnya setelah kita istirahat di situ, mungkin akhirnya kita menentukan juga ya karena kita di situ ada beberapa orang, jangan sampai timbul egois, ya kita ditanya lah satu-satu. Akhirnya Iya. kita meminta balik lagi setelah bikin kopi, bikin apa-apa, ya ngemil gitu kan, sampai hati kita tenang gitu kan. Akhirnya kita balik lagi sekitar baru 5 menit. Mungkin ada saudara saya juga ya, kakak sepupu saya itu paling depan. Ya. Ya kita juga ketika jalan tidak pernah memikirkan hal apapun tentang yang berbau gaib gitu kan. Ya. Nah ketika perjalanan baru dimulai 5 menit, nah bukan saudara saya sih, semua orang yang di situ itu yang lagi sedang berjalan itu ada senter yang langsung di depan muka, dia kasih senter kayak sorot panjang gitu Kang. Jadi semua orang yang lihat itu kan kaget Kang nih Kang. Ya. Kaget, Iya iya. Kang. Kayak ngasih kode gitu ya? Iya mungkin ya saya juga kurang tahu ya. Iya, Kang, iya. ya. Cuman kalau dibilang bohong tapi memang nyata ya Kang. Cuman ketakutan itu bukan yang paling belakang Kang, yang paling depan karena dia nampak gitu. Memang kasih. Iya iya. Akhirnya kita kaget. Nah, orang yang paling depan itu pindah ke belakang Kang. Nah, akhirnya saya pun ya mencoba memberanikan diri pindah ke depan. Saya minta ke teman-teman untuk istirahat dulu 1 menit biar hati lebih tenang kan Kang. Setelah berjalan kita lagi nih Kang, 1 menit itu kita siap-siap lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kita berdiri, habis itu mungkin ada beberapa hal yang banyak mengganjal, punya ganjalan gitu di dalam hati itu, ada apa. Walaupun ketika ada yang mau menceritakan, ada beberapa orang udah nanti ceritanya Iya. ketika sudah pulang aja Ya, gitu. soalnya Iya, iya. lebih baik Nah. cerita di lain tempat daripada di situ, ntar Iya. bisa jadi diikutin. Langsung pas kejadiannya gitu ya diceritain lagi. Iya betul Kang. Nah akhirnya di situ saya mencoba berjalan lah paling depan. Ketika saya lagi jalan di depan, di belakang saya itu ada seorang cowok lagi, sisanya perempuan, di belakang tuh 2 lagi laki-laki lah. Tapi itu abang jalan di depan emang beneran emang berani gitu atau terpaksa jalan di depan gara-gara nggak ada yang berani jalan di depan lagi bang? Bukan masalah berani Iya, ya, iya. karena mau tidak mau kalau kita melakukan perjalanan malam itu ya kan ada leader, ada istilahnya Bagi-bagi tugas gitu. ya sebagai navigator gitu. Ya Iya, ini iya. saya memaksakan diri gitu kan. Karena kalau dipikir-pikir kan perjalanan kita baru mau mendaki Gunung Cikuray itu baru 1/4 jalan kan. 1/4 jalan. Setelah kita berjalan, adalah timbul suara-suara aneh, ada kayak suara musik, suara apapun. Tapi kita diambillah hal-hal positif, mungkin itu dari kampung yang mungkin berpikiran, oh itu menggembang atau apapun. Akhirnya kita ketemu lagi itu Kang, sebuah perempatan itu yang ke kiri lurus sama ke kanan. Setelah diingat-ingat, mungkin setelah diingat-ingat sambil istirahat lah beberapa detik, kita ambil pilihan, akhirnya kita ambil ke kanan. Ternyata jalur kanan itu memang jalur yang benar gitu Kang. Setelah perjalanan itu ke kanan betul, kita tuh melewati kebun-kebun. Nah, ketika di kebun-kebun itu kita nggak ketemu orang satupun, mungkin
orang-orang yang lagi berkebun itu, karena waktu itu sekitar jam 10 malam, hampir setengah 11 itu, apa ya, mungkin mereka lagi istirahat Iya, kan. nggak ada kali ya yang ngebun jam segitu Iya, kali ya. pagi Iya. malam. Iya, iya. Iya, namanya gunung mungkin dingin ya kan. Iya, kalau iya. namanya. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Setelah melewati kebun hampir sekitar 20 menitan, 15 menit 20 menit kita mau menuju pintu hutan. Kalau bukan dibilang namanya pintu hutan itu ya karena kan ketika di kebun sudah habis, kita kan mau memasuki hutan gitu kan. Jadi perbatasan Nah. antara kebun sama hutan gitu, Bang. Iya, bukan perbatasan sih. Ya kayak perbatasan gitulah. Cuman orang kalau di gunung itu kan ada kebun, nanti baru masuk hutan. Iya. Oh, iya, iya, iya. Nah, setelah 15 menit, sekitar 20 menit untuk berjalan menuju pintu hutan itu, kita lagi istirahat karena ya mungkin namanya naik gunung kan sering capek, terus setiap kondisi orang itu beda-beda kan. Iya, iya. Gitu. Kami istirahat, ketika istirahat itu teman-teman yang lain tuh bilang nanti kita istirahatnya di hutan aja sekalian sambil duduk-duduk sambil bikin kopi. Nah yang anehnya itu ketika kita memasuki pintu hutan berjalanlah sekitar 20 menitan. Ketika kita lagi enak-enak duduk adalah kayak saung kecil. Kita istirahat di situ, kita bikin kopi. Ada yang manggil-manggil, tapi di balik manggil-manggil itu dia tepuk tangan terus sampai sekitar berapa kali ya? 3-5 kali gitu kan. Ya namanya rasa penasaran kita balas, tapi dia diam. Ketika kita diam, dia tepuk tangan lagi, Kang. Akhirnya ya teman-teman yang lain memutuskan untuk beberapa orang, 2 orang mencoba untuk mendatangi dia. Kalau disamperin gitu, Bang ya? Ya, kalau boleh tahu Kang. Disamperin, Kang. Walaupun ya jaraknya itu sekitar 10 menitan lah. Tidak kurang 10 menitan didatangin sampai dicari-cari, tidak ada pun satu orang pun yang ada di situ, Kang. Manggil-manggilan tuh gimana ya, itu, Bang? Iya, Kang. Akhirnya habis dari situ teman saya yang berdua ini balik lagi ke tempat kita. Kita sambil bikin dulu mie karena kan cuaca dingin. Nah, lagi kita bikin kopi, bikin mie, dia tepuk tangan lagi, Kang. Tepuk tangan lagi sambil memanggil, hey, katanya. Kita kan juga bingung ya, ini orang ataupun ya mungkin hal-hal yang ya takutnya kalau mikir positifnya takutnya ada yang minta tolong atau gitu gimana gitu ya. Ya di luar logika gitu kan yang akhirnya saya kan ada saudara saya juga, dia penasaran, biar saya yang samperin, saya minta temen disamperin, Kang. Sekali lagi ternyata bukan menanggapi ya, Kang. Ketika Bang, maaf bisa diulang agak ini suaranya tadi agak putus-putus koneksi mungkin. Ya setelah kita lagi bikin mie itu nih, Kang, bikin mie, bikin kopi itu, dia balik lagi, Kang, tapi ada yang tadinya tepuk tangan itu, dia sambil bilang, hey, tapi suaranya keras ya, Kang. Akhirnya karena saudara saya penasaran, saudara saya turun lagi ditemenin. Ketika dia didatangi sampai jauh di posisi tempat itu, tidak ada satu orang pun, Kang. Akhirnya saudara saya kembali lagi nih, Kang, ke tempat kita yang tempat istirahat. Akhirnya kita kumpul, ya kita cuma punya pikiran, ya sambil ngobrol lah sama teman-teman lain. Udahlah, ini mah mungkin jin lagi bercanda gitu kan. Nah setelah itu akhirnya setelah istirahat, karena kan kalau naik gunung mah istirahat terlalu lama teh kaki dingin, takut kram, takut apa-apa gitu. Akhirnya kami lanjut perjalanan. Bentar, Bang, mau tanya dulu, Bang. Gimana, Kang? Waktu yang manggilnya tuh suaranya tuh kedengaran cewek apa cowok?
Ya kalau dibilang mah cowok Kang, karena dia kan tepuk tangan dia suaranya deket sekali Kang, karena itu di tempat kita istirahat gitu Kang sebelumnya gitu. Oh, emang hantu sekarang banyak kode-kodenya. Ya, bisa. Iya. Ya tapi mungkin dipikir-pikir juga hantunya sekarang mah udah gaya Nah, gitu. Iya, benar. Cuman ya akhirnya kita nentuin juga ya, tadinya memang gimana nih kata teman-teman, ya udah kita lanjut aja perjalanan ini. Setelah istirahat itu kan memang jalur bener-bener itu tuh udah bener-bener jalur yang sering kita lewati. Tapi ya saya balikin dulu ya Kang ya sebelum cerita itu. Nah sebelum saya pergi itu saya udah diingatin sama saudara saya, jangan pergi malam karena sebelumnya itu lagi ada beberapa kejadian. Cuman kita kan maksain. namanya anak muda ya, masih bandel gitu Bang ya. Ya namanya anak muda mungkin semangat Nah, iya. gitu kan. Akhirnya di situ kita melakukan perjalanan nih Kang. Nah setelah hampir sekitar 45 menitan jalan, ada hal janggal Kang dari situ. Jalur yang sering kita lewatin itu kok berubah Kang. Berubah tanpa apa ya Kang? Dia benar-benar berubah lah Kang. Yang biasanya kita cuma lewatin hutan, kita pergi ada sebuah sungai yang di pinggirnya itu jurang, ada sebuah jembatan. Akhirnya kami yang 9 orang ini kaget gitu. Kok jalan seperti ini katanya. Akhirnya kan saya aja yang sudah ke situ, saya sampai kebingungan. Cuman ya di balik itu yang mungkin di gunung kita tidak boleh sembarangan atau ataupun takutnya ada hal yang dilarang atau apapun ini, ya kita akhirnya masih berpikiran positif Kang. Cuman setelah kita melewati tempat itu, melewati jembatan kecil, terus di pinggirnya ada bebatuan, di bawahnya ada air. Ya akhirnya kita lewatin. Setelah dilewatin itu Kang, kami melakukan istirahat. Akhirnya kita berkumpul. Nah, kami bertanya satu sama lain. Dan jawaban semua orang yang di situ, kenapa ini kok seperti ini? Padahal kan jarak sebelumnya itu 2 bulan sebelumnya itu kita udah naikin di situ Kang. Kok ada jalan seperti ini? Apakah kita karena pergi malam? Tapi kan sebelumnya juga kita pergi malam tuh tidak seperti itu Kang. Oh jadi udah mulai ngerasa aneh gitu semuanya ya? Ya kalau dibilang jujur ya memang aneh Kang. Bilang aneh. Akhirnya ya adalah mungkin selek antara satu sama lain, karena yang satu bilang udah kita lanjut, udah kita gini, udah kita istirahat, udah kita lanjut jalan. Akhirnya ya mungkin saya di situ karena saya yang ngajak ke Cikuray lagi, akhirnya saya bilang ya udah kita istirahat dulu 1 jam sambil nenangin otak. Nanti kita ngobrol lagi, apa kamu lanjut atau istirahat di sini. Mungkin waktu itu saya istirahat sekitar 1 jam. Tapi ketika saya duduk di situ, banyaklah hal-hal yang aneh. Mungkin ada suara wanita, ada suara banyaklah yang menangkuti kita. Hal-hal yang biasa terjadi di gunung atau di hutan gitu lah pokoknya. Iya. Akhirnya teman-teman kita itu yang di situ kurang terlalu menanggapi. Cuman ketika suasana makin agak lebih serem, akhirnya saya pribadi sendiri, saya coba tanya teman-teman yang lain, kita lanjutlah perjalanan ini. Nah setelah itu teman-teman saya maulah mengikuti perkataan saya karena mungkin mereka juga merasa ketakutan di situ. Akhirnya kita lanjut perjalanan yang nggak dihabis dipikir. Kita balik lagi ke tempat jalur yang memang harusnya menuju
ke puncak. Waktu itu kalau nggak salah ya sekitar jam 12 lebih lah Kang, gitu tuh. Jam 12 lebih. Setelah perjalanan udah dimulai, mungkin kita berjalan, ada sih beberapa hal yang membuat janggal ketika lagi jalan. Ada sosok wanita senyum, bukan senyum ya, tertawa ya, kayak "Ih." Cuman ya kita jalan aja karena kalau Karena emang kita udah biasa merasa kalian takut, nemu-nemu yang kayak gitu di kalau di gunung kan kayak emang udah biasa mungkin Kang ya hal yang kayak gitu. iya Kang. Cuman akhirnya ya kita jalan lanjut aja dulu, jalan positif tanpa memikirkan apa-apa. Karena kita juga ya kalau misalnya sudah kedesak bener-bener takut ya kita juga ya istilahnya kompromi lagi, apakah mau dilanjut atau kita pulang lagi gitu kan. Gitu. Akhirnya setelah perjalanan dimulai banyak gangguan sampai ada sih Kang beberapa hal yang aneh yang membuat semuanya sampai ngedrop gitu Kang ya. Karena yang namanya di hutan ada beberapa pohon, ketika nggak ada angin satupun, cuman ada satu pohon yang selalu gerak. Akhirnya ada temannya saudara saya bilang, oh mungkin dia lagi ngikutin kita, Iya. yang penting kita nggak ngeganggu dia. Iya, sama-sama ngeganggu gitu ya. Mereka ngeganggu, kita juga ngeganggu ya. Iya Kang. Nah, habis dari situ mungkin kita berjalan lah hampir 2 jam, posisi 2 jam masih belum keganggu. Akhirnya jam berapa ya Kang? 3:30 sambil berjalan, karena ya maaf kayak Kang ya, saya juga karena kita lagi berjalan itu sebenarnya kebanyakan istirahat Kang. Ya jalan 15 menit, istirahat 5 menit gitu Kang. Akhirnya saya sama teman-teman saya itu istirahat Kang. Nah, Bang, kalau yang bikin alasan banyak istirahat itu gimana? Gara-gara emang banyak yang kecapean atau gimana itu, Bang? Nah, kalau untuk istirahat banyak yang ini kecapean Kang, karena kita kan bawa barang terlalu berat, terus ada beberapa wanita juga yang nggak bisa dipaksakan. Oh iya, benar-benar. Karena pikiran saya lebih baik saya lama naik ke puncak, yang penting keselamatan dulu yang paling utama. Betul. Akhirnya setelah perjalanan itu sekitar jam 3:30 saya istirahat Kang, karena teman saya memutuskan ya udah kita lanjut lagi istirahat. Itu posisinya 3:30 subuh Bang? Iya, 3:30 subuh. Ketika jam 3:30 subuh itu mulailah ada beberapa hal yang ya buat saya kurang nyaman lah kita istirahat di tempat itu Kang. Ketika kita duduk di situ ketawa-ketawa, sambil ya ngobrol-ngobrol gitu, bincang-bincang ya Bang? Ya ngobrol bincang-bincang sambil bikin kopi, sambil bikin Makanan makan snack lah Kang. Nah ada suara Kang. Sampai ya kalau dibilang mah ya dia nanya tapi nggak ada orangnya gitu Kang. Nanyanya gimana? Kayak gini, karena raun gitu. Kita kan juga takut ya Kang ya. Nah itu yang nggak denger semua atau gimana Bang? Ya kalau dibilang dengar semua ya memang semuanya dengar Kang. Ya gitu Kang. Cuman saya kan bilang waktu kejadian itu saya bilang sama teman-teman saya, gak usah takut setan, gak usah takut sama hal-hal gaib lah. Karena ya kalau dibilang di agama itu cuma ada jin, ada setan, ya mungkin yang menyerupai apa yang kita pikirkan. Sugesti gitu Bang ya? Iya, akhirnya kita duduk, kita buka matras, buka flysheet sambil istirahat dulu karena kita rencananya 5:30 sholat subuh.
Ya sekitar setengah 6 jam 6 kita berangkat lagi Kang. Oh itu abang nggak dibalas lagi apa katanya bang? Gimana Yang Kang? tadi nanya lagi apa itu nggak dibalas bang? Nggak dijawab gitu, maksudnya kan ada yang nanya tadi. Oh, ya nggak dijawab Kang, karena kalau dijawab juga kan nanti pusing Kang kalau ngejawab lagi semuanya kabur. Iya, makin mencekam. Saya aja yang bilang kayak gitu udah ketakutan nih Kang. Oh itu suaranya cowok cewek bang? Yang nanya lagi apa? Kernaon Ya, kan itu kalau cowok. bahasa Sunda kan kernaon. Ya kalau ditranslatein ke bahasa Indonesia ya lagi apa gitu ya. Iya, cuman ya kita diem aja Kang, pura-pura bodoh nggak. Daripada kalau Ya, dijawab menganggap apapun. balik jawab malah lebih ini ya Bang ya. Iya. Itu suaranya Akhirnya cowok kita- apa cewek udah tua gimana? Oh kalau dibilang itu saya kurang tahu juga Kang, cuman bahasanya tuh sama-sama, cuma bahasa dari situ pun ya karena kita tidak bukan apa-apa ya kalau kita terlalu menanggapi kan namanya sugesti, daripada kita ketakutan ya udah aja lah dianggap. Iya mungkin Kalau nggak dengar kasarnya juga mah, udah takut ya, mana mikirin cowok atau ceweknya gitu ya. lebih baik kita pakai bercanda aja ketawa. Nah, iya. Nah akhirnya dari situ kita istirahat. Saya pribadi juga saya nge-alarm karena rencananya memang mau sholat subuh, ada beberapa orang mau sholat subuh. Kita alarm sekitar jam 4:30 kan. Akhirnya kita tidur tanpa ada hal apapun dulu. Nah waktu itu kita istirahat itu di ini Kang, di bawah pohon ceri, di bawah pohon beringin tapi yang udah gede gitu Kang. Itu posisinya masih jauh ke puncak itu Bang. Kalau dibilang masih jauh ya masih jauh Bang. Kalau dibilang normal ya sekitar 3 jam 4 jaman lagi Kang. Untuk posisi ke puncak. Cikura itu gunung tinggi. Iya. Iya Kang. Kalau kurang lebih itu berapa ya Kang? 2.800 mdpl lah. Ya, Kedua ya di Jawa. sekitar Iya di sekitar. Garut. Ah. Ya, jawaban. Iya. Akhirnya kita istirahat tuh Kang di situ. 4:30 alarm nyala, kami bangun. Hanya ada beberapa orang mau sholat subuh. Karena yang lain dibangunin katanya nanti aja saya mau sholat itu sekitar 5:30. Waktu itu kebetulan ada teman saya wanita juga. Dia bilang mau ikut ke air katanya bersih. Karena waktu itu kan ya mungkin karena saya ketakutan, kita mau membawa air itu lebih gitu kan, setiap orang itu takut ya. Ya kalau dibilang mah kan kalau naik gunung mah kalau BAB gali tanah, gali apa-apa, tapi kan ya saya jaga dulu safety gitu. Buat jaga-jaga gitu ya. Ya. Akhirnya saya berdua turun ke bawah Kang. Waktu itu sekitar 5 subuh, ya turunlah sekitar 5 menit. Di situ saya kan bawa sikat gigi gitu kan. Saya sikat gigi sambil wudhu gitu, turun ke bawah itu cuman berdua. Nah ketika saya sikat gigi, saya lagi ya maaf ya Kang ya, kencing gitu kan, kayak gitu. Habis wudhu, akhirnya tidak ada apapun istilahnya yang mengganggu saya gitu. Setelah itu teman saya adalah namanya tuh Vista. Nah dia turun sambil bercanda, aku mau kencing, jangan diliatin ya. Iya kata saya, kan ditutup pakai sarung. Nah akhirnya saya naik sedikit gitu Kang. Ya jaraknya sekitar 20 meteran lah Kang. Ketika saya lagi duduk, kan di pinggirnya itu ada bukan pohon ya Kang. Semak kayak gitu Kang. Ketika saya lagi duduk, saya tanya ke Vista, Vis kok lama? Kata saya bersih-bersih, masa wudhu aja lama? Enggak, Vista kan lagi main, katanya ini sambil bersih-bersih. Oh ya udah. Ketika saya lagi duduk, mungkin ya lagi duduk. Nah, saya kan sambil melamun, mungkin karena ya kalau dibilang mah masih ngantuk gitu Kang ya. Iya. Saya ditanya oleh di belakang semak-semak itu ada nenek-nenek. Padahal waktu itu tuh sekitar 4:30 subuhan Kang. Saya ditanya Kang, tanpa saya sadar. Kalau ya maaf ya, saya pakai bahasa Sunda ya Kang ya. Nah kalau pakai bahasa Indonesia saya juga bingung ya neranginya kayak gimana. Iya.
Jang bade ka mana? Nih bade ka Curug jang. Ka Curug, ka Puncak. Oh, nah jeung sawae ieu rerencana di mana santai. Aya di luhur. Akhirnya saya juga bingung. Langsung si nenek itu bilang gini, ya udah ya hati-hati, jangan macem-macem katanya. Sok nenek didoain semoga selamat. Ya saya bilang aja amin. Iya. Ketika Vista udah beres, ya beres kan habis main. Mungkin kalau cewek mah habis main tadi dimasukin plastik kayak gitu kan. Iya. Dia naik ke atas, dia nanya sama saya, ngomong sama siapa? Ini sama si nenek. Nenek mana? Ketika saya lihat semak-semak, memang tidak ada satu orang pun di situ. Tapi itu posisinya waktu abang ngobrol sama nenek itu emang jelas rupanya gitu, emang nampak gitu. Ya kan kita kehalangin semak. Oh ya. Kehalangin semak. Akhirnya di situ saya kebingungan, ya saya juga istighfar. Akhirnya juga saya tidak menceritakan kepada teman-teman yang lain. Akhirnya saya bersama teman saya yang cewek ini naik ke atas lah. Saya bilang kan, ayo Fis, sholat subuh. Enggak, kan Fis lagi main katanya. Oh ya udah tuh kalau kayak gitu mah. Saya sholat, beres sholat saya bangunin teman-teman yang lain. Akhirnya teman-teman lain bangun. Ada yang melakukan sholat juga sambil saya istirahat. Nah, disitulah timbul mungkin hal-hal aneh. Saya juga lupa mengingatkan Vista, istilahnya kalau habis itu kan ada men yang dimasukin plastik itu, jangan dikubur gitu maksud saya tuh. Udah bawa aja gitu. Tapi itu posisinya emang pas yang pas cari air itu emang posisinya berdua itu bang? Ya memang waktu itu saya turun berdua. Teman saya yang lain lagi istirahat. Berarti emang benar kata pepatah kalau cowok sama cewek berdua itu yang ketiganya setan, berarti emang. Iya kan, tapi nggak tahu setannya yang sebelah mana ini kan. Mungkin yang nenek tadi. akhirnya saya melakukan sholat subuh. Ketika saya sholat subuh, Vista itu cari ini kan, cari kayu kecil, dia gali lubang. Nah di bawah pohon beringin itu dia kubur itu yang bekas mainnya itu. Ya. Ya tanpa ada siapapun yang tahu gitu. Ya tanpa sepengetahuan siapa-siapa emang dibuang ke situ atau dikubur gitu ya? Iya dikubur di bawah pohon beringin itu. Akhirnya setelah saya sholat, ya saya bangun beres, saya bangunin teman-teman saya. Akhirnya teman-teman saya ada yang sholat, ada beres sholat, kami beres sholat, kami istirahat lagi lah sekitar 30 menitan, lalu lah kita lanjut jalan. Setelah 3 jam sampai 4 jam kami sampai puncak, ya kita tidak menceritakan hal apapun. Akhirnya kami di situ di puncak kami tidur tanpa ada hal-hal yang aneh. Itu sampai puncak jam berapa bang? Kalau nggak salah itu sampai puncak itu sekitar, karena kita perjalanannya dari jam 7 ya sekitar jam 11-12an lah baru sampai, karena kita ya jalan santai. Jam 12 malam gitu atau Iya. Jam 12. Oh jam 12 siang baru. Iya. Jadi waktu di puncak mah emang menikmati, emang bener-bener nggak ada kejadian aneh-aneh gitu ya. Ya kan nggak ada hal-hal apa yang perlu ditakutin lagi. Setelah itu besoknya tuh setelah ya kan kita tidur nih di puncak 1 hari. Nah jam 9 pagi itu kita pulang. Jam 9 pagi itu pulang Kang. Iya. Nah yang jadi aneh ketika pulang, yang aneh jadi ketika pulang, mungkin kalau di Cikura itu ada puncak bayangan kan. Vista teman saya ini cerita bahwa dia tuh lagi main waktu di puncak bayangan itu. ya. Nah
ada seseorang wanita lagi yang sebenarnya tuh merasa aneh karena dia juga sebenarnya teh ketika waktu perjalanan malam itu dia selalu merasakan ada yang mengikuti seorang bapak-bapak tapi memakai baju hitam. Kalau dibilang mah kayak dukun kayak gitu, dia nampak tidak. Cuma karena mungkin kita perjalanannya beberapa orang, akhirnya ketakutan itu hilang gitu. Ya. Oh jadi sebenarnya emang udah ngerasa dari sebelumnya gitu ya? Iya, cuman tidak semua orang merasakan gitu. Hmm. Akhirnya kita turun ya sekitar jam 9 jalan ya, jam 11-12an kalau nggak salah. Kita istirahat di tempat yang sama ketika Vista itu. Ketika teman saya itu nyimpen habis mainnya itu yang dikubur di pohon beringin. Oh jadi kebenaran pas istirahat tempatnya sama di tempat itu gitu? Iya Oh. kan. Tapi ketika istirahat itu dia tidak menceritakan hal yang sudah terjadi tadi subuh, Kang. Ya. Akhirnya ya saya sama teman-teman saya karena masih berpikiran positif, ya kita jalan tanpa ada hal apapun. Akhirnya kita kembali lagi ke tempat rumah semula. Nah, setelah sampai di rumah saudara saya, semua orang itu bercerita karena waktu itu masih siang. Disitulah Kang. Oh baru keluar gitu ya cerita-cerita semua yang ngerasain yang aneh-aneh gitu ya? Iya. Tapi kalau untuk masalah cerita untuk itu kita tidak terlalu menanggapi. Tapi ya ini mungkin silakan ya percaya atau enggak buat teman-teman yang lain. Cuman yang menjadi hal aneh itu ketika saudara saya pulang yang perempuan, kan dia bareng sama pacarnya itu, ketika dia pergi dari Cikajang, dia diikutin oleh seorang orang dia kumisan berjenggot. Terus kalau orang Sunda bukan pakai sorban atunya, naon itu teh namanya teh yang kayak ini. Amun cukurang masa teh Ridwan Kamil. Oh pakai ini ya, pakai apa? Kayak kondek Ya, gitu. Ya belangkol gitu. Ya kayak belangko kayak gitu. Semuanya tuh pakai baju hitam. Tapi setiap ketemu dia tertawa, senyum. Nah, saudara saya yang perempuan satu itu tuh nggak memikirkan rasa takut. Cuman yang jadi hal anehnya itu ketika dia naik elep karena dia besoknya mau sekolah hari Seninnya, hari Minggunya itu dia kan buru-buru karena ada tugas juga. Ya namanya orang udah naik elep, gak mungkin kan orang itu udah jauh bisa naik elep. Lama-kelamaan anehnya itu orang itu tuh udah ada di elep juga. Dia ngebalik sambil senyum lagi. Oh jadi waktu naik itu nggak barengan gitu, nggak tahu tiba-tiba udah ada barengan gitu? Iya Kang. Nah dia karena kan saya masih posisi di sana lagi istirahat. Oh iya. Akhirnya saudara saya yang jadi aneh itu dia berhenti di daerah mana ya Kang ya? Saya lupa lagi ya Kang ya. Dia berhenti turun tapi bayar. Si laki-laki itu tuh. Kalau dibilang dia kan masih jauh ya ke Cipanas Bundaran itu. Iya. Akhirnya saudara saya itu berhenti di daerah Cipanas. Ketika dia naik lagi mau naik Prima Jasa, kan ada yang Prima Jasa kan? Iya. Dia naik, dia turun. Ternyata cowok itu pun udah yang baju hitam, udah tua itu ketemu lagi Kang. Oh padahal waktu di kendaraan sebelumnya emang nggak turun barengan gitu ya? Ya enggak lah Kang, orang dia udah turun sebelumnya Kang. Iya, udah jauh. Iya. Kalau dibilang jarak ya udah sekitar 30 menitan, ya 20 menitan udah turun kok. Masa udah sampai? Ya kalau logikanya gitu ya nggak akan mungkin bisa. Apalagi kan dia jalan. Iya.
akhirnya dari situ kan saudara saya nelfon ke teman-teman saya, kok saya diikutin sosok, ya dia udah berumur, dimanapun dia berada pasti ketemu walaupun dia udah turun udah apapun. Akhirnya saya bilang ya udah berdoa aja lah, kata saya. Setelah itu mungkin teman saya naik prima jasa, bukan prima ya, naik bis ya lah ya, mau pulang ke Bandung. Setelah naik bis itu kan, saudara saya kan sama pacarnya nih kan, ketika dia naik mau istirahat di dalam bis, yang jadi anehnya itu cowok yang mengikuti itu tuh dia udah di bis juga sambil senyum. Wah, anjir. Nah, Akhirnya dia telepon, ya akhirnya kita ngomong juga sama saudara saya, sama pacarnya, udah kalian tidur, kalaupun misalnya mengganggu atau apapun, ya namanya mungkin dia jin senang atau kayak gimana, jangan terlalu ditanggapi. Tapi iya. itu posisinya cuma ngikutin gitu aja bang, nggak ada ngomongin sesuatu atau apa gitu, cuma ngikutin doang gitu. Ya akhirnya ya nggak terlalu ditanggapi kan. Oh, iya, iya. Akhirnya saudara saya tidur sekitar 10 menit, ketika dilihat lagi laki-laki itu udah nggak ada Kang. Cuman ini ada satu lagi Kang, sebelumnya setelah kejadian itu. Oh ya, gimana Kang? Akhirnya setelah itu saya sekitar jam berapa ya Kang ya? Sekitar jam 1 itu kan saya pulang. Jam 4 saya kan pulang, sampai ke Bandung. Karena kan tadi saudara saya itu udah pulang duluan, udah sampai di rumah lagi ngerjain tugas. Ketika saya sampai di Bandung, ya teman saya yang nyimpen habis, ya namanya cewek kan ada menstruasi gitu Iya, kan. iya. Dia baru cerita malam-malamnya itu sekitar jam 10 malam. Tadi kan ya waktu subuh saya buang bekas men itu saya kubur, kok aneh saya setiap di kamar itu saya selalu diganggu. Sampai dia nggak bisa tidur. Diganggunya itu dalam hal gimana bang? Ketika dia mau tidur ada cewek sambil tertawa. Oh. Suara-suara gitu. Iya, suara-suara aneh. Nah, ketika kata saya ya udahlah, santai aja dulu. Nah, ini mungkin ya cerita saya terakhir. Ya. Nah, setelah saya bilang gitu mungkin dia merasa tenang. Tapi yang jadi hal aneh itu ketika dia sedang tidur, ya saya kurang tahu juga benar atau enggaknya, dia bilang gini, tolonglah saya, katanya. Tolong gimana? Katanya bekas main saya tolong diambil kembali untuk dibuang ke tempatnya. Oh, iya. Karena di situ dia selalu di dalam mimpi itu dia didatangin seorang wanita, seorang bapak-bapak tanpa jelas yang selalu menakutikan. Jadi secara langsung negur juga buat biar nggak buang ya sampah kita sembarangan kemana aja Iya, gitu. apalagi kan itu Iya, bekas Kang. darah. Kotoran gitu ya. Iya kan. Akhirnya saya bersama teman-teman saya bilang karena waktunya sudah terlalu lama, ya saya bilang gini, bukan terlalu lama ya, maksudnya teman-teman saya juga lagi sibuk. Saya ajak teman saya 4 orang untuk ngambil mens yang udah dikubur itu. Ketika saya datang ke situ, bekas men itu udah nggak ada kan. Akhirnya kita udah gali-gali di tempat yang sama itu udah nggak ada. Akhirnya ya mau gimana lagi, ya kalau dibilang percaya atau enggak ya saya juga bingung kan sebenarnya. Iya. Cuman ya saya bilang ke teman saya, ya namanya juga udah terjadi, kita minta maaf. Ya bukan minta maaf ya, kalau kita pun nggak sopan takutnya di tempat jin, ya kita minta maaf gitu kan. Iya.
alhamdulillah lah Kang, habis dari situ nggak ada lah kejadian lagi. Ya. Cuman ada beberapa hal aneh, cuman itu pun nggak terlalu lama gitu Kang. Mungkin itu aja Kang. Sebenarnya saya masih ya. banyak sih Kang ya. Cuma nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Kang ya. Karena saya juga ini tuh kan malam Jumat ya Kang ya. Ini cerita saya udah terlalu malam. Mungkin nanti saya email lagi kapan-kapan saya Ya. telepon kembali. Ya mungkin bisa Saya email. lewat ini kan udah ada kontaknya, ntar tinggal dihubungi aja langsung. Oh ya nih, kayaknya Bang Fari udah sering muncak juga gitu ya. Pasti banyak cerita-cerita yang Ya, ininya. mungkin kapan-kapan kita Iya, bisa ketemu iya, gitu betul. untuk sharing Bisa bareng. langsung undang ya. Cuman saya cuman ini aja lah Kang, kasih pesan lah buat teman-teman yang sering mendaki itu. Iya. Gunung itu bukan tempat sampah Kang. Iya, betul. Kalaupun mau bawa sampah, tolong bawa pulang kembali. Nah, Iya. iya. Betul. Karena ya kalau dibilang mau siapapun, sehebat apapun, manusia tidak akan pernah bisa bikin gunung. Makanya gunung itu harus kita jaga sebaik mungkin, karena setiap gunung itu punya kebiasaan sendiri ya. Setidaknya lah kita hargai. Iya, betul. Ya. Kebiasaan gunung ataupun daerah-daerah tertentu yang selalu dibiasakan oleh orang-orang daerah. Mungkin gitu aja Kang ya dari saya. Ya. Kapan-kapan kita lanjut lagi ya Kang ya. Kang jangan kapok dengan cerita saya. Nanti kalaupun saya lagi santai, ya saya juga pengen lah cerita-cerita misteri lagi yang lain. Saya juga banyak. Ya, iya, boleh bener. Kang. Pasti seru-seru nih. Pasti seru dan terima kasih juga ya Kang udah mau berbagi cerita lah. Mungkin di lain waktu kita bisa berbagi cerita namun secara face to face ya, Iya, secara betul. ketemu langsung. Mungkin kalau yang ini kan ceritanya gangguannya nggak banyak gitu, nggak cuman lama gitu ngikut sampai pulang gitu Iya. gangguannya. Apalagi Mungkin, pada Nah, itu yang jadi menakutkannya Kang. iya, betul. ya. Baik kalau gitu terima kasih sekali lagi Kang. Assalamualaikum warahmatullahi Siap, sama-sama, Kang. wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang. Nah, sekian mungkin tadi Bang Fari udah menceritakan kisah mistisnya Iya. dari acara hororin ini di Pos Baru. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya.